Halo teman-teman, kembali lagi ke Dokter DP. Kali ini kita akan melanjutkan materi bedah kita kemarin, yaitu terkait masalah di saluran empedu. Yang sekarang kita akan bahas adalah kolangitis dan koledocholithiasis. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui variasi bentuk dari saluran empedu. Ya. Yang pertama ini merupakan gambaran variasi dari hepatic lobar segmental biliary anatomy. Jadi yang paling umum memang bentukannya seperti ini ya. Yang right hepatic duct ini dan left hepatic duct akan bersatu menjadi common hepatic duct. Umumnya right hepatic duct itu dia ada cabangan yang bagian anterior dan posterior ya, anterior posterior. Nah, ada beberapa jenis variasi ya, lumayan banyak jenis variasi yang perlu diketahui untuk memahami atau mengetahui kira-kira pasien yang akan dioperasi ini bentukan anatominya seperti apa agar memudahkan ketika tindakan operasi sedang berlangsung. Setelah dari common hepatic duct ya, saluran dari heparnya, empedu heparnya, kita lanjut ke beberapa variasi ya, variasi dari cystic duct ya, ductus cysticus ini, ductus cysticus. Jadi ada yang panjang, ada yang berliuk-liuk, ada yang melingkar, ada yang bahkan sangat pendek, ada pun yang menyatu dengan langsung si common hepatic duct. Nah, jadi sama seperti tadi, ini merupakan variasi yang harus kita ketahui untuk melancarkan ketika kita melakukan tindakan operasi. Nah, selain itu juga ini ada variasi dari gabungan ya, pertemuan antara common bile duct dengan pancreatic duct ketika dia ingin keluar ke duodenum melalui ampulla vater ya. Jadi ada yang tidak bertemu secara langsung ya, ada yang bertemu di ujung, ada yang bertemu lebih awal, ada yang bahkan bertemu dalam bentuk lebih awal lagi. Jadi banyak variasi-variasinya yang perlu kita ketahui. Kemudian kita masuk ke penyakitnya, yaitu ada kolangitis, yaitu peradangan pada saluran empedu ya. Kemudian ada koledocholithiasis, terdapat batu pada saluran empedu. Nah, keduanya ini bisa terjadi bersamaan, umumnya malahan bisa terjadi bersamaan. Kita mulai dari kolangitis terlebih dahulu ya. Kolangitis penyebab utamanya adalah bisa karena infeksi bakteri ya, oleh Klebsiella, E. coli, Enterobacter, dan Pseudomonas yang paling sering. Kemudian untuk penyebab lainnya adalah obstruksi common bile duct. Nah, ini ya, obstruksi ini yang seringkali menyebabkan terjadinya kolangitis. Namun ada faktor lain atau penyebab lain juga, contohnya ada autoimun ya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kolangitis. Faktor resiko ya memang sama seperti kejadian-kejadian masalah di empedu, yaitu ada usia lanjut, wanita, obesitas, diet, dan genetik. Mungkin akan kita refreshing kembali di sebelah ya nanti setelah ini. Untuk patofisiologinya bisa disebabkan karena infeksinya langsung ya, ada peningkatan tekanan intraluminal ya sehingga menyebabkan terjadinya radang, memudahkan terjadinya infeksi. Untuk manifestasi klinis ini harus kalian ketahui, yaitu ada namanya Charcot's Triad ya, trias Charcot, yaitu right upper quadrant pain, nyeri perut kanan atas, disertai dengan jaundice ya, kuning pasiennya, dan dia demam. Kalau dia ada, menandakan ini kemungkinan besar adalah kolangitis. Tentunya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, pemeriksaan lebih lanjut adalah bisa dilakukan USG, CT scan, dan MRCP ya. Untuk kita lihat di sini USG ya, kita lihat ada penebalan dari saluran-saluran empedunya. Terjadi juga dilatasi dan lumennya ya. Yang ini adalah penebalan, yang hitam-hitam ini adalah pembesaran atau dilatasi dari lumennya. Jika ada obstruksi di bagian distal, tentunya ada akumulasi cairan empedu sehingga menyebabkan terjadinya dilatasi dari saluran empedu itu sendiri. Kemudian dari CT scan juga bisa kelihatan ya. Ini CT scan kita lihat di sini. Nah, ini percabangan saluran empedu di heparnya sudah mulai melebar-melebar, menandakan adanya obstruksi di bagian daerah yang distalnya sehingga bagian proksimal terakumulasi cairan empedu. Laboratorium kita bisa temukan adanya leukositosis, peningkatan C reaktif protein ya, ada masalah di fungsi liver, misalnya peningkatan bilirubin terkonjugasi, peningkatan SGOT, SGPT, dan peningkatan dari ALP. Untuk tata laksana sendiri tentunya kita akan memberikan pasien tata laksana simptomatik. Pasien nyeri kita berikan anti nyeri, pasien mual muntah kita bisa berikan obat mual muntah, dan seterusnya. Kita juga bisa memberikan antibiotik, contohnya ada antibiotik spektrum luas, yaitu ceftriaxone dan metronidazole. Kedua ini sering digunakan bersamaan biasanya. Kemudian tata laksananya bisa beberapa jenis ya.
Untuk jika ini merupakan murni kolangitis ya, dengan ada supuratif yang sifatnya supuratif, jadi ada produksi nanah di sana, bisa dilakukan drainase secara percutaneous atau bahkan yang lebih bagus ada dengan ERCP. Jadi melakukan ERCP itu seperti kolonoskopi, jadi dimasukkan kamera dari rongga mulut ke lambung hingga ke duodenum hingga sampai ke ampula Vater. Nanti dari ampula Vater dimasukkan kamera lagi ke dalamnya ya untuk melihat kondisi dari saluran empedunya. Dan kalau misalnya tidak berhasil dengan drainase, maka dilakukanlah operatif, yaitu misalnya kalau terjadi struktur pada daerah distal dari si saluran empedu akan distrukturoplasti, jadi dihilangkan strukturnya, atau dilakukan hepatojejunostomi ya, langsung disambungkan antara hepar dan jejunumnya. Oke, kemudian setelah kita membahas kolangitis, kita lanjut ke koledokolitiasis ya, batu pada saluran empedu. Faktor risiko tetap sama karena batu saluran empedu itu sama-sama jenis batunya dengan batu empedu juga, yang cuma sayangnya dia masuk ke saluran dan menyebabkan obstruksi. Pertama ada fat ya, berat badan BMI-nya lebih dari 30, sintesis kolesterol bisa meningkat ya. Pada perempuan, estrogen, sintesis kolesterol juga meningkat. Umur 40, faktor degeneratif, metabolisme kolesterol menurun ya. Fertile juga produksi estrogen lebih meningkat, kolesterol ujung-ujungnya meningkat ya. Ada faktor risiko dari keluarga, faktor genetik, atau sering juga dikatakan kalau misalnya dia memiliki fair skin atau ras Kaukasian ya. Untuk triangle of solubility mungkin refreshing kembali ya. Jadi intinya di sini adalah yang sangat mempengaruhi adalah persentase dari kolesterolnya. Ketika jumlah garam empedu persentasenya mulai menurun, ditambah ada peningkatan dari persentase kolesterolnya, itu akan menciptakan terjadinya kristalisasi ya. Jadi meningkatkan resiko kristalisasi, menjadi pengendapan, kristalisasi yang ujung-ujungnya akan menyebabkan terjadinya batu empedu. Kemudian manifestasi klinis yang harus kalian ketahui adalah ini. Ada yang namanya Reynolds pentat ya. Jadi ada 5 hal yang penting. Yaitu si Reynolds pentat ini menambahkan, yaitu pertama ada Charcot triad ya. Charcot triad tadi ada right upper quadrant pain ya. Kemudian dia ada jaundice ya. Kemudian dia ada lagi satu fever. Ya, ditambah dengan down of consciousness ya, penurunan kesadaran, ditambah dia ada hipotensi, maka ini bisa diperkirakan bahwa pasien bukan hanya menderita kolangitis tapi juga menderita koledokolitiasis. Jadi sudah ada obstruksi yang memang sedang terjadi pada pasien. Pada pemeriksaan penunjang ya, kita lihat di sini. Ini USG, kelihatan ada dilatasi duktus bagian proksimal, ini besar-besar semua ya. Jadi duktus-duktusnya ini melebar-melebar bagian proksimal karena ada batunya ya. Ini akustik shadow, ada batu. Kadang-kadang bisa kelihatan kalau batunya lokasinya masih lebih tinggi, bisa kelihatannya. Kemudian pada MRCP ya, ini MRCP kita lihat ada namanya filling defect ya. Harusnya saluran empedu ini terisi penuh dengan kontrasnya bagus ya. Cuma sayangnya pada daerah yang ada batu, ada sumbatan, tentunya dia tidak ada isiannya, tidak dapat terisi oleh kontras, sehingga dia mengalami filling defect ya. Pada pemeriksaan laboratorium sama ya. Ada leukositosis, si reaktif protein, liver function test ya, bilirubin meningkat, SGPT meningkat, ALP meningkat. Jika pasien-pasien dengan koledokolitiasis umumnya datang dengan kondisi sepsis, maka pemeriksaan laboratorium yang juga dianjurkan adalah analisis gas darah dan pemeriksaan laktat. Kemudian untuk tata laksana, tentunya kita ada resusitasi ya, karena pasien mengalami hipotensi, penurunan kesadaran kita resusitasi, tata laksana simptomatik, antibiotik juga kita berikan, ERCP untuk spironectomy ya, dan operatif contohnya yang bisa dilakukan karena ini kasus-kasus emergency, bisa juga kasus ke emergency, bisa ke open common bile duct exploration ya, koledokoduodenostomi atau hepatojejunostomi. Ya, ini ada beberapa contoh hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini keparahan dari kondisi akut kolesistitis ya. Ini akut kolesistitis ada grade-gradenya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Sebenarnya yang membedakan ringan, sedang, dan berat ini kondisi dari pasiennya. Kalau misalnya yang ringan ini ya
tidak memenuhi kriteria yang lain ya, tidak memenuhi kriteria yang di bawah ini, ditambah tidak ada masalah organ dysfunction yang lain. Ya, kalau misalnya yang sedang ini mulai dia ada peningkatan leukosit ya, durasi lebih dari 72 jam ya, terus ada teraba massa pada daerah perut kanan atas ya, ada kondisi di mana dia ketika ditekan dia ada muskuler ya, tanda-tanda seperti peritonitis. Nah, itu masuk ke moderate ya. Sedangkan untuk yang severe dia ada gangguan ini, gangguan kardiovaskular, neurological dysfunction, respiratory dysfunction, renal dysfunction, dan hepatic dysfunction. Intinya kalau misalnya untuk kolesistitis ini tambahan ya teman-teman. Kolesistitis yang ringan itu hampir tidak terlalu mempengaruhi organ yang lain. Yang sedang itu fokus ke lokal, jadi ada peritonitis lokal ya, ada masalah di daerah right upper quadrant abdomennya. Sedangkan untuk yang severe itu sudah ada organ dysfunction selain dari empedunya, contohnya heparnya, ginjalnya sudah ada mulai masalah. Kemudian ini untuk tata laksana ya. Untuk grade 1 itu antibiotik dan supportive care ya. Yang utamanya ya, kalau misalnya kondisinya bagus, bisa dilakukan dia laparoskopi ya. Ini. Kalau misalnya grade 2 ya, antibiotik dan supportive care, dia bisa menuju ke emergency surgery ya. Kalau dia grade 3, antibiotik and general organ support karena sudah ada masalah organ yang lain ya, bisa dilakukan urgent ya, urgent early gallbladder drainage. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan di IGD, dilakukan drainase langsung sih bagus ya. Tapi intinya di ujung-ujungnya tetap bisa dilakukan dia dengan pembedahan ya. Rata-rata di sini ujung-ujungnya adalah pembedahan ya. Baik itu grade 1, grade 2, grade 3. Cuma seberapa cepat penanganan ya tergantung dari grade-nya ya. Kalau yang grade 1 tidak termasuk ke emergency, grade 2 bisa ke emergency, dan grade 3 juga masuk emergency juga. Setelahnya ini gambaran lokasi ya. Jadi ketika operasi laparoskopi dilakukan ya, pasien posisinya seperti ini ya. Kemudian ada perawat di sini ya, yang perawat bedahnya di sini ada kamera asisten, dan ini ada dokter bedahnya ya. Ya, ini adalah laparoscopic tower. Jadi nanti alat-alat laparoskopi akan menempel ke sini ya. Jadi alat-alatnya menempel di sini. Ini ada monitor tambahan, di sini juga ada monitor. Jadi untuk memudahkan perawat, kamera asisten, dan dokter untuk melihat kondisi ketika tindakan laparoskopi berlangsung. Oke, kemudian ini contoh foto ketika tindakan laparoskopi ya. Jadi menggunakan kamera dimasukkan ke rongga abdomen. Kita lihat di sini ada cystic artery ya. Ini cystic artery. Kemudian ada cystic duct ya. Kemudian di sini ada common bile duct ya. Jadi kita lihat di sini, misalnya ketika dilakukan operasi, maka ini akan ligasi. Misalnya kita ingin mengangkat empedunya keseluruhan, ini akan diligasi, ini akan diligasi ya, akan fenestrasi ataupun dijahit ya. Ada yang total, ada yang parsial, tergantung dari kondisi ketika operasi, apakah ini merupakan kolesistectomy yang berat atau ringan ya. Ini contoh-contoh anatominya saja, gambaran ketika menemukan anatominya ketika di laparoskopi. Kemudian ini beberapa tata laksana yang seperti tadi ya, ada namanya hepatojejunostomy ya. Jadi dari hepar ya, harusnya kan gabungannya di sini ya. Jadi hepar tuh harusnya dari common hepatic duct, common bile duct-nya di sini nyambung ke sini. Cuma karena mungkin ada batu dan hancur sudah saluran ini karena infeksinya berat, sehingga dokter bedah harus melakukan rekonstruksi ya. Jadi dari bagian proksimal ini akan disambungkan langsung ya ke bagian jejunumnya. Jadi namanya juga hepatojejunostomy, yang harusnya dari hepar ke common bile duct menuju ke duodenum, sekarang akan dilakukan bypass ya, rekonstruksi langsung dari jejunum dihubungkan langsung dengan hepar. Kemudian dari duodenum ini akan disambungkan dengan jejunum bagian distalnya. Selain itu juga ada yang namanya transduodenal sphincteroplasty. Jadi ketika ada batu di sini ya, atau batu di sini, ini pankreas ya, batunya misalnya batunya di sini common bile duct ya, ada batu di sini. Dia sulit keluar karena ukuran dari sphincternya ampulla vater itu sedikit kecil, maka dia akan dibesarkan agar batunya bisa keluar. Untuk tindakan ini bisa dilakukan secara terbuka seperti ini ya, transduodenal sphincteroplasty, atau bisa dilakukan dengan ERCP. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya terkait materi penyakit-penyakit bedah ya, materi bedah pada saluran dan kantong empedu. Jika teman-teman ada request materi, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya,
Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.